Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pelajaran akidah akhlak kelas 4 MI Wali Songo kita sudah masuk pada materi menghindari sifat tercela melalui kisah Sa'labah. Kemudian pada materi menghindari sifat tercela melalui kisah Sa'labah ini, kompetensi dasar KD 1.6 menerima kebenaran Allah untuk menghindari sifat kikir dan kufur nikmat. Kedua, 2.6 menjalankan sikap pemurah dan syukur guna menghindari kikir dan kufur nikmat. KD 3.6 memahami cara menghindari sifat kikir dan kufur nikmat dalam kisah Sa'labah. KD 4.6 mengomunikasikan cara menghindari kikir dan kufur nikmat. Adapun indikator pencapaian kompetensi nanti yang harus dikuasai anak-anak adalah 1.6.1 mampu membuktikan keimanannya melalui pemahaman kebenaran Allah untuk menghindari sifat kikir dan kufur nikmat. 2.6.1 mampu menunjukkan sikap pemurah dan syukur karena guna menghindari sifat kikir dan kufur nikmat. 3.6.1 mampu menyimpulkan makna sifat kikir dan kufur nikmat dalam kisah Sa'labah. 3.6.2 mampu menguraikan cara menghindari sifat kikir dan kufur nikmat dalam kisah Sa'labah. 3.6.3 mampu menguraikan akibat sifat kikir dan kufur nikmat dalam kisah Sa'labah. Dan 4.6.1 mampu melakukan cara menghindari sifat kikir dan kufur nikmat. Kemudian peta konsep materi yang akan kita pelajari terkait menghindari sifat tercela melalui kisah Sa'labah, yaitu yang pertama kisah Sa'labah, yang kedua kita nanti akan belajar hikmah dari kisah Sa'labah, yang ketiga terkait makna sifat kikir dan kufur nikmat, dan yang keempat cara menghindari sifat kikir dan kufur. Selanjutnya anak-anak coba simak video berikut ini terkait kisah Sa'labah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada zaman Rasulullah saat masih hidup, ada sahabat yang bernama Sa'labah. Hidupnya sangat miskin dan kekurangan. Namun Sa'labah terkenal sebagai orang yang taat mengerjakan sholat berjamaah bersama Rasulullah serta sahabat lainnya. Setelah sholat berjamaah di masjid, siang itu Rasulullah menghampiri Sa'labah yang tergesa-gesa hendak pulang tanpa membaca wirid dan berdoa terlebih dahulu. Sa'labah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu? Kemudian Sa'labah menghentikan langkahnya dan berterus terang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat. Dan saat ini istriku belum melaksanakan sholat karena menunggu pakaian yang aku kenakan ini. Kami sangat miskin ya Rasulullah. Jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi rezeki yang banyak. Rasulullah tersenyum mendengar penuturan Sa'labah. Lalu beliau berkata, Sa'labah sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta tetapi engkau menjadi manusia yang kufur. Nasihat Rasulullah itu sedikit menghibur hati Sa'labah, karena sesungguhnya yang ada dalam benaknya adalah ia sudah bosan menjalani hidup yang serba kekurangan. Satu-satunya cara agar cepat menjadi kaya adalah memohon doa kepada Rasulullah, karena doa Nabi pasti didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya ia kembali menemui Rasulullah dan memohon beliau mau mendoakannya agar menjadi orang kaya. Setelah 3 kalinya Sa'labah memohon, akhirnya Rasulullah tidak bisa menolak keinginan Sa'labah. Beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Sa'labah. Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada Sa'labah. Peliharalah kambing ini baik-baik, pesan Rasulullah. Sa'labah pun pulang membawa kambing pemberian Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga.
pemberian Rasulullah dengan hati yang Dengan berkenan. modal kambing serta doa Rasulullah, aku yakin aku akan menjadi orang yang kaya raya. Aku yakin aku akan menjadi orang Hari yang kaya berganti raya. hari, bulan berganti Hari bulan, berganti hari, Salabah yang dulu bulan miskin dan berganti lusuh bulan, telah berubah Salabah menjadi yang orang dulu kaya miskin yang dan terpandang. lusuh telah berubah menjadi orang Kambingnya kaya berjumlah yang terpandang. ribuan. Kambingnya Di setiap berjumlah lembah dan ribuan. bukit terdapat kambing-kambing Di Salabah, setiap lembah dan sehingga bukit Salabah terdapat lupa kambing untuk Salabah. beribadah kepada Allah, Sehingga lupa Salabah untuk lupa datang ke beribadah masjid kepada untuk Allah. sholat berjamaah. Lupa untuk Bahkan, datang ke masjid untuk sholat sholat Jumat selalu berjamaah. ditinggalkan oleh Salabah karena kesibukannya mengurusi Sholat hewan Jumat selalu ternaknya. ditinggalkan oleh Salabah karena kesibukannya Sampai mengurusi hewan Rasulullah ternaknya. bertanya-tanya, "Wahai Sampai sahabatku, Rasulullah bertanya-tanya, sudah sekian lama Salabah "Wahai tidak kelihatan di sahabatku, masjid. sudah sekian lama Tahukah Salabah kalian tidak bagaimana kelihatan di keadaannya masjid. sekarang? Tahukah kalian bagaimana Wahai keadaannya Rasulullah, sekarang? Salabah sudah menjadi orang Wahai kaya. Rasulullah, Benarkah? Salabah sudah menjadi orang kaya. Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekahnya sedikit pun?" Mengapa ia tidak pernah menyerahkan Setelah Allah sedekahnya menurunkan sedikit pun? ayat tentang kewajiban zakat, Setelah Allah seluruh umat menurunkan Islam ayat di tentang Madinah kewajiban tak zakat, terkecuali Salabah seluruh umat berkewajiban Islam di membayar Madinah tak zakat. terkecuali Salabah Kemudian, berkewajiban dua membayar utusan zakat. Rasulullah menemui Salabah Kemudian, membacakan ayat dua utusan zakat. Rasulullah menemui Kemudian Salabah setelah dihitung membacakan dari ayat seluruh zakat. harta kekayaannya, Kemudian, setelah ternyata dihitung dari memang seluruh banyak harta harta Salabah yang kekayaannya, harus diserahkan sebagai ternyata zakat. memang banyak harta Salabah Tak yang harus disangka, diserahkan sebagai zakat. Salabah mukanya berubah Tak merah. disangka, Ia Salabah berang. mukanya berubah merah. "Tidak, aku bisa rugi. Kalian pulang saja. Aku tidak mau menyerahkan hartaku." Kalian pulang saja. Lalu, Tidak mau kedua menyerahkan utusan hartaku. Rasulullah kembali Lalu, menghadap Rasulullah kedua utusan dan Rasulullah menceritakan kembali semua menghadap perbuatan Rasulullah Salabah. dan menceritakan Beliau semua bersedih perbuatan Salabah. telah kehilangan seorang sahabat Beliau bersedih yang dulu telah tekun kehilangan beribadah seorang sahabat ketika miskin. yang dulu tekun Namun beribadah setelah kaya, ia telah terpengaruh dengan harta kekayaannya. Namun setelah kaya, ia telah terpengaruh Kemudian dengan harta Rasulullah kekayaannya. berkata, "Sungguh celaka Kemudian Salabah. Rasulullah berkata, Celakalah ia." "Sungguh celaka Salabah." Kemudian Allah Celakalah menurunkan ia. ayat 75 dalam Kemudian surah Allah At-Taubah. menurunkan ayat 75 "Celakalah engkau dalam surah Salabah, At-Taubah. Allah telah menurunkan Celakalah ayat karena engkau perbuatanmu," Salabah, Allah kata telah salah menurunkan seorang ayat karena kerabat Salabah. perbuatanmu. Salabah Kata tertegun. salah seorang kerabat Salabah. Ia baru sadar Salabah bahwa tertegun. nafsu telah menguasai Ia dirinya. baru sadar bahwa Kini nafsu telah ia menguasai bergegas dirinya. menghadap Rasulullah dengan membawa Ia zakat bergegas dari menghadap seluruh Rasulullah hartanya. dengan membawa zakat Namun dari seluruh Rasulullah hartanya. tidak berkata apa-apa kecuali hanya Namun, sepatah kata. Rasulullah tidak berkata apa-apa kecuali "Sebab hanya kedurhakaanmu, sepatah kata. Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Sebab kedurhakaanmu, Allah Rasulullah melarangku untuk menerima mengambil zakatmu. segenggam tanah, lalu Rasulullah ditaburkan di mengambil atas kepala segenggam Salabah. tanah, lalu ditaburkan di atas kepala "Inilah Salabah. perumpamaan amalmu selama ini. Sia-sia Inilah belaka. perumpamaan amalmu Aku selama telah ini. perintahkan agar Sia-sia engkau menyerahkan belaka. zakat, Aku tapi telah engkau menolak. perintahkan agar engkau Celakalah menyerahkan engkau zakat, Salabah." tapi engkau menolak. Salabah berjalan Celakalah engkau, lunglai Salabah. kembali ke rumahnya. Salabah berjalan Hari-hari mulai dalam kembali ke hidupnya rumahnya. hanya dipenuhi dengan Hari-hari penyesalan dalam yang tiada hidupnya arti. hanya dipenuhi Sampai dengan suatu penyesalan yang hari tiada arti. terdengar kabar Sampai Rasulullah telah suatu wafat. hari terdengar kabar Ia pun semakin Rasulullah telah bersedih karena zakatnya Ia tidak pun diterima semakin oleh bersedih Rasulullah hingga karena beliau zakatnya wafat. tidak diterima oleh Rasulullah hingga beliau wafat. Zakatnya pun ternyata juga ditolak oleh Khalifah Abu Zakatnya Bakar, pun ternyata Umar bin juga ditolak Khattab, oleh Khalifah dan Abu Utsman bin Bakar, Affan. Umar bin Khattab, Para khalifah tidak mau menerima zakat Salabah para khalifah karena tidak Rasulullah mau juga tidak menerima zakat zakatnya. karena Rasulullah Demikian juga tidak seterusnya menerima zakatnya. sampai Salabah meninggal dunia Demikian seterusnya dan seluruh hewan sampai peliharaannya Salabah juga meninggal ikut dunia mati. dan seluruh hewan peliharaannya juga Teman-teman, demikianlah kisah Salabah. Allah sangat murka kepada orang yang berakhlak tercela. Allah. Teman-teman, Nah, tadi untuk Salabah adalah video orang yang dari melupakan kisah Salabah. janjinya. Ketika Untuk diuji dengan selanjutnya, hewan ternak yang banyak, Salabah lupa mengerjakan sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Bahkan lupa mengerjakan sholat Jumat karena kesibukannya mengurus hewan ternak. Selain melupakan janjinya, Salabah juga enggan membayar zakat. Salabah termasuk orang yang tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak menyadari bahwa atas kehendak Allah, Salabah menjadi orang yang kaya dan di balik kekayaannya, itu ada kewajiban untuk membayar zakat.
Salabah juga termasuk orang yang tamak, sombong, dan kufur nikmat. Setelah hewan ternaknya banyak, waktunya hanya dipergunakan untuk mengurusi hewannya dan memikirkan bagaimana supaya ternaknya terus bertambah dan bertambah. Teman-teman, kita dalam kehidupan sehari-hari harus menghindari sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh salabah ya. Di antaranya, kita harus menjaga mulut, telinga, mata, tangan, dan hati kita agar selalu mengingat kebesaran Allah dan menyadari bahwa akhlak tercela akan menyiksa diri kita sendiri. Dan kita juga harus menyadari bahwa ingkar janji akan mendatangkan laknat Allah. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatanmu itu bagi dirimu sendiri." Nah teman-teman, selalu berbuat baik ya, karena kebaikan yang kecil akan menimbulkan kebaikan-kebaikan lainnya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak kisah salabah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah salabah tadi bisa kita ambil hikmah atau manfaatnya atau pelajarannya. Yang pertama, selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang. Yang kedua, selalu syukur nikmat terhadap apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghindari sifat takabur dan kikir. Yang keempat, beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, selalu menepati janji serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pengertian kikir dan kufur nikmat. Kikir adalah salah satu akhlak tercela, yaitu sifat enggan memberikan harta yang lebih kepada orang lain, atau bisa diartikan sifat pelit, tidak mau berbagi atas nikmat yang diperoleh kepada orang lain. Kemudian kufur nikmat berarti mengingkari pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyalahgunakannya, melalaikannya atau memakainya untuk jalan yang dibenci atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara menghindari sifat kikir dan kufur nikmat. 1. Menjaga mulut, telinga, mata, tangan, dan hati kita agar selalu mengingat Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyadari bahwa akhlak tercela akan menyiksa diri kita sendiri. Yang ketiga, menyadari ingkar janji akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersikap rendah hati dan tidak sombong terhadap kemampuan dan harta yang dimiliki. Yang kelima, bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Nah, demikian tadi anak-anak untuk video pembelajaran terkait menghindari akhlak tercela, yaitu sifat kikir dan kufur nikmat yang ada dalam kisah salabah. Dan semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita semuanya dijauhkan dari sifat kikir dan kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.